Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Adinda Khadijah, silakan membaca doa terlebih dahulu. Doa belajarnya. Sama-sama, Pak. Ya, boleh. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Kalau ada sampah tolong dibersihkan terlebih dahulu ya. Hari ini kita belajar fikih. Materi fikih kita pada hari ini mengenai tentang ketentuan sholat jamaah. Maaf ya, ketentuan sholat Jumat. Apa tadi Bapak bilang? Ketentuan Jumat. Pintar semua. Baik, sekarang anak-anak Bapak kan sudah berada di bangku kelas 1 di semester genap. Inilah materi yang akan Bapak sampaikan. Terlebih dahulu, Bapak akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Apa itu sholat Jumat? Ada yang tahu? Halo. Ada yang tahu sholat Jumat? Sholat Jumat itu adalah sholat fardu, sebagaimana sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bedanya sholat Jumat ini hanya dilakukan hanya 2 rakaat. Kalau sholat zuhur dia kan 4 rakaat. Kalau dia sholat Jumat hanya 2 rakaat. Sholat Jumat juga harus didahului dengan namanya khutbah. Inilah yang merupakan salah satu rukun Jumat. Harus ada khutbah sebelum mendirikan sholat berjamaah. Paham anak-anak Bapak semuanya? Anak Bapak semuanya hari ini adalah muridnya perempuan semua. Yang laki-lakinya berhalangan hadir karena takut corona, takut covid. Mudah-mudahan kita yang hari ini berhadir mendapatkan keberkahannya. Adapun hukum melaksanakan salat Jumat ini, ada yang tahu hukumnya apa? Hukumnya ini adalah fardhu ain, artinya wajib bagi pribadi masing-masing, bukan menjadi kewajiban bersama. Kalau menjadi kewajiban bersama itu namanya fardu kifayah. Adapun pelaksanaan di dalam melaksanakan sholat Jumat telah ditentukan sama para ulama kita dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa tidak bisa dapus ini? Kemanin aduh. Seharusnya sebelum kita belajar harus dihapus terlebih dahulu ini. Dan ulangi lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai waktu pelaksanaan salat Jumat. Yang mana dalilnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dihafal? Artinya dia tahu sesungguhnya sholat itu telah ditentukan pada waktunya. Kalau pelaksanaan sholat Jumat jam 12.30 maka wajib kita melaksanakannya jam 12.30. Jangan kita sholat paten, kita didahulukan, kita cepat tidak boleh, 12.15 tidak boleh. Harus sesuai dengan ketentuan waktunya. Selanjutnya adapun dalil yang mewajibkan kita sholat berjamaah, anak-anak bisa buka Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Quran surah Al-Jumu'ah. Apa tadi surah? Al-Jumu'ah. Ayat 9 yang mana bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang mana artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan sholat Jumat
Bersegeralah kamu menunaikan panggilan Allah. Jadi yang Bapak jelaskan tadi yang pertama pengertian sholat Jumat. Sudah tahu? Sudah. Jadi Bapak tes ya satu-satu ya. Pakai bahasa sendiri pun nggak apa-apa. Yang kedua Bapak telah menjelaskan tadi tentang hukum sholat Jumat. Pintar. Udah makan semua ya? Puasa. Hukum sholat Jumat. Baru tadi Bapak menjelaskan waktu pelaksanaannya. Spidol Bapak permanen juga ini, aduh ya Allah. Selanjutnya tentang syarat Jumat. Nah, ini belum Bapak jelaskan. Syarat sholat Jumat. Habis pula tinggal Bapak ini. Jadi kita sekarang masuk ke pembahasan tentang syarat sholat Jumat. Syarat sholat Jumat ini wajib bagi kaum laki-laki yang telah akil balik. Kalau perempuan tidak wajib, tetapi wajib menggantikannya sholat Jumat. Habis laki-laki dia harus Islam, bukan hanya sekedar laki-laki balik, tetapi dia harus Islam, berakal, tidak gila dan tidak majnun. Kalau orang gila tidak bisa. Sedangkan syarat sah sholat Jumatnya tadi, ini kan syarat sholat Jumat. Ada namanya syarat sah. Syarat sahnya ini, syarat sah adalah syarat sahnya adalah wajib dikerjakan dengan berjamaah. Tidak boleh kita perorangan mengerjakannya. Itulah yang membedakan sholat Jumat dengan sholat biasa, sholat paru-paru biasanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Nur Fadila. Dari mana asalnya Nur Fadila? Gabung Batu ya. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, teman-teman yang lain catat pertanyaannya. Syarat sholat Jumat. Wajib bagi yang laki-laki. Iya, Sedangkan yang perempuan bisa menggantinya dengan sholat Jumat. betul. Nah, jadi saya tanyakan begini Pak, boleh nggak perempuan itu ikut sholat Jumat? Iya. Karena saya temui ada beberapa dia ikut sholat Jumat itu Pak, perempuan. Nah itu gimana Pak? Kalau kita di Indonesia, kita menggunakan mazhab Syafi'i. Kebanyakan di mayoritas kita di Indonesia, bahkan di lingkungan kita sekitar, tidak pernah kita temukan orang perempuan ikut sholat berjamaah. Namun di Arab sana, kata pendapat Ustaz Abu Somad, di Mesir sana mereka melaksanakan sholat Jumat juga. Kalau perempuan sudah melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak wajib lagi melaksanakan sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu bukan suatu kewajiban bagi perempuan itu sendiri, tetapi mubah, diperbolehkan. Artinya mubah diperbolehkan. Lagi Pak, satu lagi. Iya, silakan. Mengenai waktunya Pak. Waktunya. Waktu gini, apakah kita menunggu selesai laki-laki berjamaah sholat Jumat berjamaah di masjid, atau setelah azan pertama kita langsung boleh sholat Pak? Ya, pinter, mantap pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apakah perempuan harus menunggu laki-laki turun dari mimbar harus baru melakukan sholat? Tidak. Melaksanakan sholat fardu zuhur bagi perempuan ketika laki-laki sholat Jumat itu ketika waktu sudah dikumandangkan azan. Ketika waktu dikumandangkan azan, disitulah perempuan sudah bisa melaksanakan sholat zuhur. Tidak harus nunggu laki-laki turun dari masjid, turun dari mimbar masjid, turun dari khutbah. Begitu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Iya, di rumah. Ya, buat tanamannya Pak. Ya, kemarin kan kita jumpa ya rumah. Oh iya Pak. Iya. Saya mau nanya Pak, kan tadi Bapak bilang laki-laki yang sudah laki-laki. Iya. Jadi kalau yang laki-laki banyak yang
Ini ada namanya sobi, ada namanya mumayyiz, ada namanya bali. Kalau sobi ini umurnya dari 1 tahun sampai 4 tahun. Sobi ini adalah anak kecil yang tidak boleh diajak untuk ke masjid karena dia belum paham apa yang dikatakan orang tua. Kalau kita bilangnya diam, malah anak-anak itu bilang kita diam juga. Tetapi yang boleh diajak ke masjid itu mumayyiz. Mumayyiz itu belum sampai masanya balik. Belum dia, kalau dia perempuan menstruasi, kalau dia laki-laki mimpi basah. Belum, tetapi anak yang mumayyiz ini 5 tahun ke atas sudah boleh diajak sampai dia masa balik. Gunanya apa? Sebagai tarbiyah awal, ada pendidikan awal bagi seorang anak, bahwasanya ketika diajak ke masjid dia mengikuti bagaimana seorang jamaah yang lain itu cara rukuknya, sujudnya, disitulah dia belajar. Begitu. Jadi nggak wajib untuk anak-anak sholat Jumat. Tidak wajib, tetapi Kalau diperintahkan boleh, juga nggak boleh. apa-apa. Iya, yang penting dipantau juga dengan orang tuanya. Terkadang kita saat ini orang tuanya hanya sekedar menyuruh anak ke masjid, sedangkan orang tuanya tidak. Begitu. Nah, inilah pertemuan kita pada hari ini. Oh iya, kamu belum satu lagi. Masih cukup waktu kita. Sudah 15 menit. Ayo silakan, sempat. Tadi kan Pak, Bapak bilang perempuan juga sholat Jumat. Iya. Kalau udah sholat Jumat, nggak boleh sholat zuhur. Iya, tidak melaksanakan sholat Jumat lagi. Tidak melaksanakan sholat zuhur lagi. Iya. Nah, jadi saya mau tanyakan niatnya Pak, itu diganti kan kalau perempuan itu sunnah, sunnah kan. Jadi kalau kita ngikut sama laki-laki itu Jadi niatnya fardu. jadi wajib. Wajib. Hukum melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan itu ketika dia melaksanakan sholat Jumat, dia niatnya jadi wajib juga. Usolli fardu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Begitu. Paham Tom? Mungkin ini yang bisa Bapak berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalian sebagai wanita, didiklah anak-anak kalian nanti untuk mendirikan sholat Jumat. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. 3 kali meninggalkan sholat Jumat berturut-turut dengan sengaja lapar kafah, artinya kafirlah ia maka wajib bagi dia bersyahadat bagi. Akhirul kalam.